halo semuanya, kembali channel Volpex Eternity. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Kali ini kena teman untuk update dari press conference SSS Gavan Infinity di Link 1 episode 705. Yes, kali ini wah banyak sekali nih kejutannya ya teman, karena kita udah bisa lihat teman untuk trailer perdana ini ya untuk Gavan Infinity ini, dan oh my god banyak sekali ya penyegaran kita ya teman ya. Dan kita lihat ya teman, poster-poster yang udah ada dari Gavan Infinity ini kan kita udah lihat dari background luarnya lah hebatnya ya, yang di tiga paling atas ya kan, yang menampilkan mekanya pesawat dan juga pastinya berbagai macam meka lainnya ya. Dan pastinya ada si Gavan Infinity, Bushido dan juga Luminous. Oke. Terus juga pastinya ada detail-detail nih ya kan dari Gavan yang ada ini. Mungkin juga di sini dikasih tahu ya teman untuk ciri khasnya ya. Kalau untuk Gavan Infinity ini kurang lebih sama seperti yang umumnya ya teman, cuma pastinya punya keunikan juga nih. Terus juga ada si Gavan Bushido ya teman, ini udah berarti stance-nya tuh seperti samurai ya teman ya, yang pastinya sangat dinantikan sekali ya teman untuk Gavan Bushido ini. Lalu juga ada Gavan Luminous menampilkan tangan nih, tangan dua nih, nggak tahu nih maksudnya apa ya teman ya, apa mungkin ini seperti dua orang atau mungkin apa ya, saling bergandengan gitu ya. Dan wah, ini sih kita penasaran sekali ya teman-teman. Seperti ini nih, yang ketiga ini nih ya, penasaran sekali nih. Soalnya dari posternya aja ini kayaknya udah sangat meyakinkan sekali ya teman, udah sangat penasaran nih siapa aja nih cast-cast yang ada di. Oke teman, langsung saja kita akan reaction untuk trailer perdana nih dari SSS Gavan Infinity. Wih, luar biasa ini ya teman, hari yang ditunggu-tunggu. Kita menantikan nih untuk project pertama dari Gavan yang pastinya bisa memberikan kesan yang sangat baik ya teman untuk fans-fans Metal Hero ini ya. Oke, langsung teman kita mulai. Oh my god, Project Red Record of Extraordinary Dimensions. Wih, apa ini? Apakah ini Cosmo Layer ya teman ya? Jadi ini unik sekali ya teman, karena kita bisa lihat untuk layer atau lapisan Cosmo ini ya, berarti ada kotaknya ya teman, ada lapisan 1, 2, 3 dan sampai ke atasnya ya teman ya. Jadi unik sekali nih. Jadi ceritanya itu berlatar ya pada sang protagonis Gavan Infinity yang akan berpatroli lintas multiverse yang disebut Cosmo Layers. Dan di satu Cosmo Layers itu ada satu Gavan ya teman ya. Ketiganya bukan, dalam tanda kutip, bukan sebuah tim, melainkan bekerja mandiri di universe-nya masing-masing. Nah, info tambahan yang saya bahas tadi teman, itu di satu Cosmo Layer ini tuh mereka tuh punya tim ya. Jadi intinya di Gavan ini tuh ini mirip sama King Oger lah ya teman ya, dimana satu kerajaan itu diwakilkan ya sama satu ranger atau sama satu hero nya lah kan ya. Misalnya di Gavan Infinity itu dia di dunia ini gitu ya, dia ada timnya. Terus Gavan Bushido ada timnya juga gitu ya di dunia yang lain. Terus Gavan Luminous juga ada timnya yang lain gitu ya. Jadi kan ada 4 orang ya kan di Infinity, Bushido 3 orang, Luminous 3 orang juga ya teman. Nah, Gavan di sini bertugas untuk menumpas para kriminal yang menyalahgunakan emoji dan didapat dari emosi manusia yang terkandung dalam Emorgear. Dan katanya teman, untuk Emorgear ini tuh manusianya bisa jadi kaijin juga ya teman. Jadi tidak sekedar untuk diserap aja teman, tapi orang-orangnya pun juga dimasukin juga di situ ya. Wih, unik sekali ya teman ya, karena kita bisa tahu juga nih untuk sedikit detail ceritanya ya teman, karena bisa lebih baik ini. Wah, ini sih betul-betul luar biasa ya teman ya. Kita lihat teman berikutnya. 15 Februari ya teman 2026. Asik ini sih, dunianya sih penasaran sekali sih untuk latarnya ya teman. Ini dia untuk Gavarionnya ya teman ya, Cosmo Gavarion beserta meka-mekanya. Dan uniknya di sini ada suaranya juga kan ya, kayak Tegazord ya teman kan. Kalau Tegazord itu si Yuki Kaji ya yang jadi si Eren. Kalau untuk si Gavarion ini dia disuarakan oleh Toshihiko Seki. Ini kalau salah yang ngisi pedangnya Seketsu Driver ya teman, yang dari Commander Saber ya teman, kalau salah maaf ya teman ya. Soalnya ini betul-betul kerasa tegas sekali nih suaranya ya dari si Gavarion. Wih, Gavan, oh my god, Bushido luar biasa cakep ini ya. Bushido
Terus juga nih Luminous. Wih, cakep ini ya. Satu dunia, satu lapisan, satu Gavan di sini ya. Wah, Gavan Infinity. Gokil. Kita lihat nih ya untuk aksinya Gavan Infinity. Hehe. Kita lihat teman. Ini dia untuk MC kita teman dari Gavan Infinity. Wow, luar biasa ini ya. Jadi Gavan Infinity akan diperankan oleh Kohei Nagata ya teman. Dia berperan sebagai Doki Reiji. Oke. Menarik juga nih teman, karena kita bisa lihat teman, Doki Reiji ini entah kenapa mukanya mirip banget sama si Kouta ya. Kouta sama ini aktor-aktor yang itu ya teman, dari Super Sentai juga ya teman ya. Jadi si Doki Reiji ini adalah Space Sheriff luar angkasa Gavan dari planet ya Alpha 0073 ya. Jadi ada A0073 ya teman. Jadi ada kode untuk planet-planetnya ya teman ya. Jadi kayak ada exoplanet lah ya teman. Kalau sedikit itu aja ya teman, kayak ada planet khusus atau ada lapisan khusus di luar angkasa ya teman ya. Ia memperoleh gelar Gavan di alam semestanya karena dia bisa ibaratnya membimbing ya para emerginya ini untuk ya lebih tertata ya teman ya, dan juga membentuk kehidupan berbasis emosi untuk memerangi kejahatan di seluruh multiverse. Semangat bertarungnya itu selalu tinggi ya teman. Wih, luar biasa nih ya si Gavan Infinity Style ini. Oke, keren. Oh my god, ini sih luar biasa ya teman ya. Jadi ini ada si Gavan Bushido ini ya. Jadi Gavan Bushido akan diperankan oleh Ryuga Akahane ya teman. Dia berperan sebagai Aiko Queen Setsuna. Jadi dia berada di planet L8018 atau Lamba ya, Lamba 8018 ya. Jadi dia punya versi Federasi Galaksi sendiri ya teman ya. Setsuna Aiko Queen adalah kapten pasukan dan Gavan di buminya ya teman, atau di planetnya. Atasan Setsuna yaitu partner juga yaitu Rui Amano ya teman ya. Dan juga pastinya mereka berdua ini tuh sangatlah saling percaya ya teman ya, dan itu sangat tinggi nih untuk solidaritas mereka ya teman ya. Ini keinget si Shiguru deh asli ya, Shiguru Kirami Blue ya kan ya, sama-sama ada apa namanya kesan samurainya ya teman ya, asli. Ini betul-betul mirip banget atau kesana tuh sama kayak si Shiguru ya teman ya. Wah asli ini kayak Gavan Bushido. Oh my god, cakep ini ya, cakep banget nih. Wih, mundur dulu ya kan ya, kita ini dia ya teman ya, yang kemarin sempat rame sebelum preskon aja udah ada loh ya teman ya. Jadi di sini kita punya ada Gavan Luminous nih ya teman ya. Jadi dia akan berperan sebagai Kizuki ya. Jadi nama aktrisnya itu Koko Nasumi ya teman ya. Jadi kita akan bahas aktrisnya nanti di video berikutnya aja ya teman ya. Ini dia masih sekitar 16 atau 17 tahun gitu ya teman ya. Wah ini aktor-aktornya muda-muda semua ya teman ya. Jadi dia ini berada di planet I5109 ya teman ya. Jadi dia itu salah satu Gavan termuda nih ya. Iyalah ini, lihat aja ya teman ya, betul-betul terasa waifu-able-nya ya teman ya. Terus dia adalah ya bukan seorang Gavan pada umumnya ya teman, dan mungkin mereka berdua ini ya bisa saling tag team ya teman untuk menjadi Luminous. Jadi si Kizuki ya, dia itu adalah seorang ilmuwan forensik dan juga seorang otaku juga. Oke. Dia adalah anggota yang paling kuat dan penyelidik utamanya itu ya kan si partnernya, yaitu si ini. Wih, cepet banget ya. Jadi si Kotobuki namanya ya kan, diperankan oleh Lana Tanida. Wih, imut-imut ya. Jadi si ini dia ya, Lana Tanida ini tuh dia blasteran Brazil Jepang ya temen ya. Jadi ngelihat ini juga inget sama Flynn ya, cuman ini tuh bisa berantem ya. Jadi asistennya ini dan juga berarti bestie nih mereka berdua ya teman ya. Jadi Kizuki dan Kotobuki ini telah menjadi sahabat sejak SMA nih, jadi tidak bisa terpisahkan ya teman ya. Dinamikanya kita patut tunggu sih ya teman, soalnya kita bisa tahu nih bagaimana sih awalnya ini mereka tuh mungkin adalah kayak canggung-canggungnya atau ada konfliknya dulu gitu ya. Jadi oh my god, kita tunggu sekali nih ya untuk duo Kizuki dan juga Kotobuki ini ya teman. Wah keren sekali nih duo
MC nih ya dari si Luminous ini ya, katanya kan di awal-awal itu Luminous itu boti, siapa yang ngomong tuh ya kan. Ini udah jelas ya teman, posenya begitu ya, udahlah ya teman, usah kita permasalahkan. Jadi ini kita lihat ya teman, untuk si Kizuki ini itu wah, waifu gitu ya teman, luar biasa ini ya. Let's go, lanjut lagi. Kita lihat teman untuk case berikutnya. Jadi sini ada dari tim Infinity nih. Oh my god, ini sih lebih kecantol ini ya. Jadi kita lihat teman untuk case lainnya ya teman. Jadi di tim Infinity ini ada Kolonel Date ya teman ya. Jadi berasal dari planet yang sama teman. Dia seorang peneliti multiverse dan juga Emorgi ya teman ya. Jadi di sini aktornya itu namanya Arihiro Matsunaga ya teman, dia berperan sebagai Daisuke Date ya teman ya. Wah, oh my god, ini ada kayak Izunya lah ya teman, Izunya tapi versi Gavan ya teman, atau enggak kayak Ani ya, Ani di Shider atau Shider apa Gavan ya, lupa. Pokoknya di sini ada asistennya si Reiji ya teman ya, yaitu Agi ya. Kok inget persona ya namanya ya? Agi ya. Jadi namanya itu unik sekali ya. Jadi diperankan oleh Kohana Arisaka. Oh my god. Jadi dia ini seperti AI ya, sekretaris mitra AI yang diciptakan oleh Profesor Date ya, yang membantunya, dan juga si Reiji Doki ini ya teman, dan juga menjadi bagian dari tim Infinity ini. Wih, oh my god, luar biasa sekali ini teman ya. Dan oh my luar biasa ini Kohana Arisaka ini ya teman ya. Ini bisa bilang kayak Izu atau asistennya gitulah ya teman ya, yang pastinya selalu membantu dan mungkin ada sedikit actionnya gitu ya. Karena pas lihat action di Gavan ini cukup meyakinkan juga ya teman ya, soalnya betul-betul wah atraktif sekali, terus juga lihai, terus juga apa ya, betul-betul mulus sekali lah ya teman ya. Oh my god, lagi-lagi kita dikasih waifu ya, waifu ini ya. Oke, berikutnya kita lihat teman. Nah, di sini ada dua karakter lagi ya teman ya. Jadi ini betul-betul unik sekali. Ada si mana dia ya, namanya itu aktornya Hiroto Yasuda ya teman, berperan sebagai Rikia Wanibuchi ya, beserta robotnya juga ya teman, robot partnernya ini kosan dari timnya Infinity juga ya teman ya, yaitu Patoran ya, yang diperankan oleh atau disesuaikan oleh Takehito Koyasu. Oh, menarik sekali nih. Jadi betul-betul kita nantikan sekali ya teman, karena sudah jarang sekali ya ada partner robot, entah itu di Super Sentai atau di Kamen Rider gitu ya. Maksudnya robot yang kayak gini ya temen ya, bukan robot AI macam Izu gitu ya temen ya. Ini robot yang kayak gini nih, kayak di Ultraman itu ada si Hanejiro lah. Jadi si Patoran ini juga ya sesama penyelidik alien juga ya kan ya, dan si Rikia ini tuh seorang penyelidik elit dari Kepolisian Federasi Galaksi Divisi Investigasi Pertama ya teman ya, dan dia terus-menerus berpapasan dengan tim Infinity. Oh, oke. Oh, belum selesai ya, bentar lagi, sabar. Jadi ini pastinya si Wanibuchi ini pastinya bakalan saling ada keterikatan ya teman, ada interaksi nih ya bersama dengan Gavan Infinity maupun dengan Gavan lainnya ya teman, beserta asistennya ya kan ya. Dan sekarang tadi kita lihat ya, ada lagi nih, siapa ini, oh my god, luar biasa sekali teman, ini impresinya bagus ya teman ya, lihat karakternya, wibawanya ya teman ya. Jadi sini ada Anna Iriyama ya, yang tahu di sini ex AKB48 ya teman ya. Jadi AKB48 dibawa lagi nih teman ya. Ini paling mahal sih ya teman ya, si Anna Iriyama ini. Oh my god, ini luar biasa sekali ya teman ya. Jadi dia akan berperan sebagai Rui Amano ya. Oh, Rui Amo. Jadi si Anna Iriyama ini tuh bisa bilang ya jadi partner setianya si Setsuna itu ya temannya, Aiko Queen Setsuna. Wih, keren banget ini ya. Jadi keren ini si Nashiko Momotsuki loh ya teman ya. Nashiko Momotsuki dari Yodona di Major atau enggak Reka Shindai ya teman ya. Soalnya dari outfitnya yang apa ya, kayak
besar ya kan, atau panjang gitu kan, kayak pakai cape gitu ya. Nah ini oh my god, luar biasa sekali nih. Dan juga pastinya markasnya juga sangat menarikkan ya teman. Wow, ini dia si Reiji ini masuk di markasnya Infinity ya teman, jadi kita bisa nantikan juga nih kan. Dan oh my god, sudah lama sekali ya teman kita tidak melihat markas seperti ini di series tokusatsu selama 50 tahun ini ya teman, maksudnya sampai sejauh ini ya teman. Soalnya ini kan betul-betul first time juga ya teman di Project Red Gavan Infinity ini. Dan kayaknya yang jadi musuhnya ini juga antara manusianya ya kan ya, yang ada energi negatif ya, atau ada musuhnya juga gitu ya. Soalnya ya berarti nanti akan ada pihak lain ya teman yang akan melengkapi nih untuk tim-tim dari Gavan ini, dan juga ya akan melawan si Gavan Infinity, Bushido, dan juga Luminous ini ya teman. Wow, ini duo satu ini tak bisa dilepaskan ini ya. Wih, cakep banget. Nah, ini kayaknya akan ada perseteruan juga ya teman antar kubu ini ya. Ini pastinya ramai banget nih, kayak King Oger lah ya teman ya. Nah di sini ada itu tuh ya kan ya, si Emorgear yang jahat ya teman ya. Jadi pastinya ada evil Emorgear lah ibaratnya ya. Jadi bisa bilang Emorgear yang punya kekuatan jahat ya teman ya, yang bisa merasuki ataupun bisa mempengaruhi manusia itu ya teman ya. Jadi wih, itu dia musuhnya, dan juga actionnya kita patut nantikan sih ini. Transisinya cakep banget nih, cakep banget. Nah itu dia Emorgear-nya teman. Oke. Nah ini dia si Gavarionnya ya. Jadi wah, gatai manual lagi nih ya teman ya. BTW tadi Emorgear-nya tuh disuarakan oleh Ayako Kawasumi ya teman ya. Jadi punya suara yang ciri khas nih ya teman. Apa mungkin suaranya macam Gochizo-nya Gabu nih kan, yang lucu-lucu gitu ya teman ya. Nah dari oh my god, ini cakep sekali ini. Si Gavarionnya pas lagi stand kayak ini, luar biasa ya. Dan juga pastinya dikenalkan juga ya teman sama duo rekannya ini kan ya, si Agi dan juga si Datesan ya teman ya. Oke. Ini banyak bilang kayak Beroba campur Smart Lady-nya ya teman, apa yang di Vice ya teman ya. Ini Beroba kalau udah jadi baik ya teman ya. Asli ini oh my god, ini salah satu best sih. Ini pasti pick orang banyak ini ya teman ya. Ini pasti pilih Agi ya kan ya. Wih, cakep banget ini. Nah di sini juga ada si Yuta Hiraoka ya temannya, ya berperan sebagai Carol Kong Wigless. Ini kayaknya ketua dari si Bushido itu ya teman ya. Soalnya ini outfitnya sama kayak si Rui Amo tadi ya teman ya. Jadi wah, menarik sekali ya teman, kita bisa lihat untuk detail karakternya ya teman ya. Jadi ini sih mantep banget ya teman ya. Mana sekali yang terjadi di Gavan Infinity ini, dan juga actionnya, wih, Bushido dengan dual swordnya luar biasa. Ini dia Luminous. Nah yang saya bilang tadi ya teman ya, Luminous kalau udah gerakannya kayak ini wah, apa ya, kayaknya sih antara Sweet Act 1 Ayumi Shimozono ya. Soalnya ini entah ciri khasnya banget ya teman ya, yang bisa salto-salto atau enggak saling apa ya, punya trik-trik lompatnya gitu ya. Terus juga pastinya ada bagian yang menarik nih tuh. Oh ini dia ya, ada Gavan Dats ya. Ini kayaknya yang sempat muncul kemarin ya teman, ada apa namanya, Sofubi dari Gavan Dats ya kan. Ini masih rumor namanya ya teman. Ini sepertinya juga akan muncul nih Gavan keempat ya. Ini pasti akan jadi rival ya, atau mungkin akan jadi musuh nih yang akan mempengaruhi manusianya ya teman ya. Berarti ada unsur seperti setannya dari King Oger ya teman ya. Kalau untuk unsur Gavannya dari kostumnya ya kan ya, ini betul-betul menarik sekali nih. Berarti udah ada Gavan Dats ya kan ya. Sama dulu tuh ada kan ya yang Gavan merah tapi versi jahatnya, atau Gavan robot gitu ya. Oh my god, cakep banget ini ya si Agi ini. Luar biasa ya. Ini dia actionnya si Gavan Infinity itu. Si Gavarion juga beraksi kan bersama mecha-mekanya ya kan. Selalu bermanuver nih dalam ruang dan waktu ya teman. Luminous lawan siapa nih? Oh, lawan manusia juga ya teman. Ini kayaknya manusianya tuh kayak apa ya, kayak mereka tuh dikendalikan sama si Gavan Dats ya kan. Nanti mereka tuh kayak melawan gitu ya, atau mereka ini juga kayak terpengaruhi oleh suatu lapisan gelap ya teman ya, atau ada materi gelap gitu ya, dimana dari luar angkasa kan ada kan materi gelap, atau sesuatu hal yang gelap, atau sesuatu hal yang jahat ya teman ya, yang mempengaruhi manusia di lapisan kosmo itu ya kan. Jadi dari dunianya Gavan itu terpengaruhi lah ya teman si manusia-manusia itu, makanya jadi jahat ya teman ya. Nah ini
si Bushido ya temennya, lagi melawan musuh-musuhnya. Dan juga Gavan ini di hangarnya ini berarti ya, asik. Dan juga ini pateran sama si Rikia ini ya teman. Wow, oh my god, ini cakep banget ya, betul mirip banget sama si Rika Shindai atau enggak si Nashiko Momotsuki ya temennya. Oke, keren banget ini. Wow, kita patut nantikan nih interaksi imut dan juga gemesin dari si Agi, dan juga yang tegas seperti Rui Amo, dan juga interaktif sama menariknya si Kizuki sama Kotobuki ya temen. Oke, menarik sekali nih. Langsung nih berubah. Gavan, Infinity, Bushido, dan juga Luminous. Oke, gokil. Oke teman, info sedikit ya untuk slogannya si Reijidoki ini, yaitu Don't make the sun angry, atau jangan bikin matahari marah ya teman ya. Soalnya ini tuh katanya ya, Reijidoki ini melintasi multiverse untuk melawan insiden yang berhubungan dengan Emorgia. Secara kebetulan, Doki terus bertemu dengan orang-orang bernama Gavan di alam semesta yang ia kunjungi, yang menjalin ikatan yang mendalam dengan orang-orang tersebut. Mari kita teman, Date dan Reiji ini bersekolah di Akademi Kepolisian bersama ya teman ya. Jadi Date ini sangat menghormati Reiji dan memanggilnya itu sebagai kapten ya. Waduh, kapten nih. Tapi saya rasa sih ini nanti akan ada momen lucunya lah ya teman. Maksudnya dinamika antara Reiji dan juga Date ini kan ya. Jadi mereka berdua ini bagian dari catatan investigasi. Tapi diam-diam melakukan investigasi mereka sendiri, membentuk tim Infinity untuk menghentikan kejahatan ya. Nah, ini tim-tim yang ada di Gavan ini tuh apakah memang betul-betul punya misi sendiri gitu ya, yang mungkin akan ada persaingan mungkin, atau akan ada perseteruan, atau akan ada tujuan masing-masing, atau akan ada tujuan bersama gitu ya. Jadi kita tunggu ya teman untuk tim-tim dari Gavan ini. Lanjut teman, untuk Emorgear ini tuh hanya orang-orang yang terhubung dengan Emorgi ini ya teman ya, yang dapat melakukan perjalanan antar dimensi. Jadi orang-orang yang bisa melewati dimensi kosmo itu ya kayaknya, atau lapisan kosmo ya, itu bisa ya teman. Jadi setiap kali mereka melewati lapisan kosmo itu, Reiji lah yang dapat meninggalkan kapal dan mendarat di bumi atau planet baru yang mereka tujui ya teman ya. Oke. Jadi akan ada keterikatan dengan manusia lainnya ya teman. Soalnya ini betul-betul banyak sekali relasinya ya dari setiap karakternya. Nah, nama Agi berarti kecerdasan buatan ya, atau AI. Nah, Aginya itu mungkin seperti kata itu ya. Dia dapat berubah menjadi partikel dan memasuki benda secara virtual. Oke. Dan membantu Reiji dan Date melakukan penyelidikan pribadi mereka di luar departemen arsip. Dia menggunakan kemampuannya untuk menjadi partikel untuk mengganti pakaiannya. Oke. Jadi akan ada banyak outfit lah ya teman ya. Nggak cuma outfit ini aja kayaknya, walaupun ini outfit paling lucu ya teman ya. Soalnya ini betul-betul oh my god, cakep banget ini ya. Lucu banget ini si Agi ini. Nah, kita lihat teman info lainnya dari si Wanibuchi dan juga si patron ini kan. Jadi mereka digabungnya tuh jadi Wanipato ya. Tidak tahu bahwa tim Infinity atau Reijidoki sebenarnya adalah Gavan. Mereka ini kayak mencari Gavan di mana-mana ya teman ya. Mereka terus-menerus bingung kenapa mereka melihat di bumi itu kan berbeda, karena seharusnya yang menjadi pendidik rekaman itu ya mungkin orang lain mungkin ya, dan mereka berpikir tim Infinity ini tuh hanya bersenang-senang di planet lain atau sekedar ya bosan gitu ya. Jadi ini kayak pengamat gitu mungkin ya, atau gimana ya. Soalnya untuk si Gavan ini kan cuma berkelana atau eksplorasi lah kan di luar angkasa, tapi mungkin mereka seperti saling monitoring gitu ya. Berpindah teman dari Setsuna memimpin federasi dunianya sebagai Gavan dan seorang pendekar Bushido. Namun Setsuna bukanlah manusia, melainkan android yang diciptakan untuk perang ribuan tahun yang lalu. Dengan fungsi perbaikan diri, dia tertarik pada emosi manusia. Dia sedih karena tidak bisa menangis. Oke. Jadi itu dia untuk Emorgear yang sedih ya teman ya. Dia kayak Emorgearnya tuh betul-betul bisa mewakili rasa kesedihan dia. Kayak mungkin ada traumatisnya gitu ya, sampai dia tidak bisa menangis gitu ya. Wah, menarik sekali ya teman. Nah, untuk si Rui ini memiliki kemiripan persis dengan seorang wanita alien bernama Setsuna. Namun Rui tidak menyadari kemiripannya sendiri ya teman. Oke. Menarik sekali ya teman, banyak sekali info-info yang ada di sini ya teman, karena menyangkut ke beberapa karakter lainnya ya.
Nah, untuk si Kisuki ini, itu sangat menyayangi Emorgir dan bahkan memahami bahasa yang mereka gunakan. Oh, ini kayak Sachika dong ya, digabung. Kan banyak nih rasanya ya. Jadi kemampuan analitisnya itu sangat tinggi. Ia dapat menemukan solusi untuk masalah yang lain ya, teman, dengan sangat cepat gitu. Wih, luar biasa ini ya. Jadi si Kisuki ini udah betul-betul sayang gitu ya. Jadi kayak betul-betul jadi peliharaan lah ya temennya si Emorgir ini. Oke teman, membahas kita untuk episode kali ini teman, dan jangan lupa untuk openingnya ya teman. Jadi itu akan dibawakan oleh Main ya, Mai petik 1N ya. Itu akan berjudul Love is the Strongest ya. Jadi itu akan langsung di rilis ya teman, pada saat rilisannya di tanggal 15 Februari nanti ya teman ya. Maksudnya mungkin seminggu sebelumnya ya teman ya. Oke, jadi pastinya kita harapkan nih untuk Gavan Infinity ini bisa berkesan ya teman, karena ibaratnya kan permulaan dari sebuah era yang sudah lama tertidur ya teman ya. Jadi ini kan pastinya Super Sentai udah berakhir lah ya teman, dan pastinya kita sedih juga lah ya teman ya. Super Sentai selama 20 tahun ini tuh kayak betul-betul menemani kita gitu ya, dari perjalanannya dari tim 5 orang sampai banyak sekali member-membernya ya teman ya. Bahkan sini cari aja bilang ada 300 lebih senpai gitu ya, yang pastinya bisa ditemui gitu ya. Dari 300 sampai 50 tim itu ya teman ya, dan kita bisa menikmati sampai akhir ini ya teman ya. Dari sedih sekali ya teman ya, kita harus berpisah dengan Super Sentai dan bisa melihat Project Red SSS Gavan Infinity itu. Semoga aja ya, saya harapkan nih selain bisa tayang secara global dan akan tayang di RTV juga ya teman ya, saya harap banget nih ya itu bisa konsisten ya. Untuk penulisnya nanti saya akan bahas di video berikutnya aja ya teman, karena pastinya masih banyak nih untuk update-nya ya. Jadi oh my god, Project Red ini sangatlah ditunggu sekali ya teman untuk toko fans dan juga pastinya kita semua ya teman sebagai fans dari Metal Hero ya kan. Sangat-sangat kita tunggu ya teman untuk aksinya. Semoga saja bisa berkesan, bisa baik ya teman, dan kita harapkan yang betul-betul oh my god luar biasa ya teman. Oke, teman, untuk next video. Goodbye. Thank you.